Kalau ngobrol sama pria ini, kita jadi tahu kalau boykot itu ngaruh. Iya. Ini Almas ini lahir, apakah memang bersamaan melihat momen dari kejadian di Palestina? Apa memang sudah di konsep sebelumnya atau kejelian melihat positioning bisnis ini? Ya ini benar-benar taufik dari Allah sih. Mm-mm. Kita nggak punya rencana untuk bikin Almas sebelumnya. Nggak ada Karena rencana. Kebuli Abuya waktu itu kan sedang ekspansi juga. Heeh. Kita buka Kebuli Abuya 200 outlet itu dalam 2 tahun. Ya. Jadi tim kami itu sibuk opening outlet kan. Karena 200 itu kan 100 berarti per 3 hari kita buka outlet, per 3 hari kita buka outlet. Jadi nggak ada waktu untuk memikirkan develop sesuatu. Sampai waktu itu ketika kita ngeliatin lagi meeting, dengar berita memang makin parahnya di saudara-saudara kita di sana. Terus kemudian ada fenomena boykot, tapi komen-komen yang muncul adalah kalian cuma bisa boykot, kok nggak bisa ngasih alternatif, nggak bisa ngasih solusi. Nah ini banyak saudara-saudara kita yang juga muslim kerja di tempat terafiliasi, yang akhirnya juga keluar kerjaan. Kalian memang bisa ngasih kerjaan. Nah di situ akhirnya kami di tim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah nih Mas Okta bisa hadir di sini nih ya. Terima kasih diundang. Viral soalnya produk dari Mas Okta ini sebagai apa namanya ayam yang lagi berkembang gitu ya. Mas Okta, ini kan udah pada tahu Mas Okta nih apa namanya mengenai ayamnya Mas Okta nih Almas. Gitu. Taunya sekarang ketika udah jadi apa di berbagai cabang. Udah berapa sekarang? Sekarang 96. 96 ya. 96, okay. Tapi banyak yang nggak tahu bahwa sampai ke posisi ini bukan sesuatu yang jadinya hadiah gitu ya. Tapi suatu perjuangan gitu ya untuk sampai di posisi ini. Iya. Gitu. Bercerita nggak Mas Okta? Awalnya gimana sih? Sebelum jadi seperti sekarang dulunya usahanya apa? Jadi Almas ini brand kami yang ke-8. Ini ke-8 ya? Bukan yang pertama jadi ini? Bukan yang pertama. Jadi dulu awalnya bisnis dulu justru. Waktu kuliah pernah bikin laundry, pernah franchise, terus kemudian bangkrut di sana. Akhirnya kerja jadi, 15 tahun. Di 10 tahun di Carrefour, 5 tahun anak perusahaan Trakindo. Nah, baru di 2017. Tetangga dong di sini dong. Tangga. Cilandak dong. Cilandak. Tapi kami di Trakindo itu bukan di alat beratnya. Di mana? Tapi anak perusahaan yang fokusnya ngebangun F&B dan supermarket juga. Jadi namanya dulu ada lokal supermarket, dan kemudian kami juga franchise ada Carl's Junior Burger, Wingstop, Karibu Coffee, bikin beberapa brand. Nah dari situ muncul lagi tuh keinginan untuk bikin F&B. Baru di 2017 bikinlah brand pertama kami namanya Kedai Abuya. Kedai Abuya itu brand pertama tahun 2017 di bulan Juni. Nah sekarang genap nih 8 tahun ya. Jadi 8 tahun sejak mulai bisnis nih ya. Sampai sekarang ini 8 tahun. Cuma bukan perkara lama juga tuh 8 tahun. Cepet juga loh itu. Tapi 26 cabang pertama yang si Kedai Abuya itu jalannya bagus, terus kemudian pandemi hancur rontok. Akhirnya kita bikin beberapa brand itu sama, naik bagus terus hancur. Jadi di situ dipelajari bahwa bisnis itu kayak sekarang pun Almas ada di atas, tapi nggak bisa menjamin nanti akan selalu ada di atas karena kita pun juga sudah akan dipergilirkan terus-menerus kan kayak gitu. Masya Allah. Sebelum kita masuk ke dalam bisnisnya ini, kita jadi tertarik sama mindset ini tanaman keluarga nih. Soalnya kalau kita lihat ya, dari kuliah udah coba usaha nih. Dari kuliah udah pengen coba mencari nafkah, usaha dan juga tipenya juga kan ya laki-laki ya risk taker gitu ya. Gagal nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, nanti bangkit lagi gitu. Apa sih yang ditanamkan sama orang tua sampai akhirnya gue harus berdiri sendiri nih, gue harus jadi pengusaha gitu, apapun. Ini kan prosesnya ya, ada kerja dulu, ada gagal dulu gitu. Seperti apa sih? Khairun nas anfa'um linnas kan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Tapi ternyata untuk bisa menjadi bermanfaat pun juga harus berproses. Nah orang tua dulu mengajarkan, kalau kamu pengen kaya, nggak bisa jadi karyawan, harus jadi pengusaha. Makanya kita kenal tajir kan. Tajir itu kan asal katanya apa namanya, tajiroh itu kan perdagangan, asal katanya tajir. Orang taunya tajir itu kan kaya. Tajir nih. Padahal tajir itu kan dagang. Tajir itu perdagangan. Dulu para ulama ketika mau diperintahkan untuk dakwah ke luar kota, para ulama kita nggak disuruh untuk berdakwah, tapi untuk tijaroh.
Tijaro itu perdagangan. Kenapa? Karena agar tangannya di atas. Nah, tangan di atas itulah yang nanti akhirnya kita bisa bermanfaat lebih banyak. Jadi kalau Anda kan dulu berprinsip, kalau kamu jadi pedagang atau kamu kaya, ya kamu akan bisa lebih banyak manfaat, memberikan lapangan pekerjaan, bisa membangun masjid, bisa haji, bisa macam-macam. Tapi butuh proses. Nah, makanya dulu kami itu diajarkan ketika kuliah itu kan di sistem di Indonesia kita diajarkan untuk mengejar nilai. Ketika kita mendapatkan nilai tertinggi, yang berhasil itu kan sistemnya. Tapi kita sebagai pribadi kan belum tentu terbentuk. Makanya orang tua mengajarkan kamu ketika kuliah harus mulai dagang, harus mulai asah tuh soft skill. Jadi makanya diajarin kenapa nanti ketika kuliah dalam soft skill berdagang itu nanti akan belajar nanti cara komunikasi, belajar untuk transaksi, belajar untuk ketahanan mental dan lain-lain. Tapi nanti setelah lulus kuliah, kerja jadi profesional. Nah, itu dia. Untuk belajar pengetahuan, knowledge, kemudian belajar dari profesional-profesional yang udah ada. Nah, makanya kemarin kita jadinya di dalam daurah pemuda, kemarin kita bikin daurah pemuda, itu juga sama. Pemuda-pemuda sekarang ketika masih SMA, ketika masih kuliah, kalian jangan cuma sekedar kuliah, jangan sekedar belajar, tapi bisnis. Tapi bisnisnya bukan targetnya untuk jadi sukses dan langsung kaya, tapi untuk melatih soft skill dulu. Nanti setelah lulus kuliah, kerjalah 10 tahun, 15 tahun untuk melatih ilmu lebih panjang. Karena kayak maksudnya kayak di Carrefour. Saya setelah masuk di Carrefour itu akhirnya paham bahwa ternyata bisnisnya Carrefour itu bukan jual beli. Apa? Produk. Kita tahunya kan Carrefour beli dari supplier, pajang di outlet, kemudian jualan ada selisih. Margin di sana, disitulah Carrefour hidup. Tapi ternyata Carrefour malah pada saat Jumat, Sabtu, Minggu itu mereka jualannya minus margin. Loh, lebih murah dibandingkan jualan pabriknya sendiri. Nah, itu yang masanya kalau andekan kita juga di Carrefour zaman dulu ada Kompas tuh Action Spot, itu susu bayi, diapers, terus kemudian yang beras, telur, itu harganya rata-rata lebih murah daripada dia harga ngambil. Kenapa gitu? Karena tujuannya untuk datangin traffic. Ketika traffic rame, dia punya banyak bisnis nanti di sana. Bisnisnya dari mana? Kalau udah rame, nih traffic saya sekian banyaknya nih rame, mau nggak jualan produk ke sini? Mau, bayar listing fee. Valuasi dinaikin ya? Oke. Terus bukan valuasi, itu langsung dapat listing fee. Misalnya Mas Ari punya produk, mau masuk ke Carrefour. Buat produknya dijual di Carrefour, bayar listing fee tuh. Buat daftarin produknya. Karena banyak yang masuk ke situ. Iya, karena trafficnya rame. Ini gondola paling depan, yang paling terlihat sama customer, kita jual nih, gitu loh. Floor display yang paling lorong utama itu ada harganya. Jadi nanti ada listing fee, ada rebate, ada penjualan sewain gondola, ada COC. Jadi Carrefour itu punya banyak pendapatan, hasilnya bukan dari jualan produk. Nah, ini kan baru paham setelah kerja. Oh, ternyata bisnis itu bukan hanya punya barang, kita jual, ambil selisih harga. Nah, ini kalau andaikan hikmahnya nih, kalau andaikan waktu itu saya langsung bisnis dan terus-terusan bisnis, nggak kerja, nggak paham nih ternyata international brand atau perusahaan-perusahaan besar itu punya banyak cara untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir berarti kayak event ya. Misalnya ada event nih, pameran kan. Spot-spot terbaik harga lebih mahal ini untuk tenan kan gitu kan. Nah, ini segini, ini harga tenan kalau pasang di sini sekian, ini sekian gitu. Jadi dia itu mereka itu membuat martnya itu justru produk yang akhirnya bayar posisinya. Betul. Jadi mind blowing juga nih. Sama kan kayak di sosial media juga sama. Nah, misalnya kita punya sosial media. Kalau trafficnya bagus, berarti kan banyak brand yang juga pengen di-endorse dan lain-lain. Sebenarnya bisnis itu sama aja. Kita pun juga di Almas juga sama. Gimana caranya kita bisa datangin traffic sebaik mungkin ya agar ya nanti kita bisa jualan produk kita. Atau misalnya sekarang kita punya partnership dari supplier, justru kayak sekarang kita punya partnership mau jualan di Almas mereka bayar. Oh, gitu juga ya. Iya. Oh, menarik juga. Jadi sebenarnya ini qadarullah ya. Kerja itu sebenarnya justru mau dikasih ini. Cara Allah ngasih ilmunya itu dengan cara kerja dulu biar tahu gitu. Iya, betul. Makanya kita
Ini terutama untuk anak-anak muda yang lagi sekolah, masih kuliah dan lain-lain. Manfaatkan waktu kuliah untuk bisnis, tujuannya untuk melatih soft skill, tapi setelah itu kerja dulu, belajar dari para profesional. Setelah itu di masa kerja jangan nyicil, jangan hutang, ya kan, nabung. Tapi mindsetnya juga ditabung, karena nanti tahu akan 10 tahun kemudian saya akan mau jadi pebisnis nih. Jadi duitnya nggak akan dihabisin untuk jalan-jalan, untuk beli KPR, beli mobil dan lain-lain. Jadi nanti setelah mulai bisnis sudah punya dana cadangan yang cukup banyak, sudah mempersiapkan dalam 10 tahun itu mencari jaringan yang luas, mencari informasi. Makanya kami waktu itu kerja nggak di satu posisi. Jadi pertama di Carrefour itu di operation, di outletnya itu 3 tahun, pindah ke finance 1 tahun, pindah ke procurement itu 1,5 tahun, semua tuh. Pindah ke merchandise, pindah ke site analyst, terakhir itu masuk ke Carrefour Group Asia. Akhirnya memang karena mindsetnya di awal kerja itu untuk mencari knowledge, mencari ilmu di sana, akhirnya pindah-pindah, ada potensi untuk pindah bagian. Kenapa? Tujuannya ya menabung ilmu untuk mempersiapkan diri nanti 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian akan jadi pengusaha. 15 tahun kemudian sejak kerja itu kan umur kita sudah mendekati 40, 35 sampai 40. Masa yang kita pahami bahwa kita itu kan mencapai titik kedewasaan itu kan di dekat-dekat di 35-40 tahun. Nah, itulah saatnya yang terbaik untuk mulai bisnis sebenarnya. Nah, itu. Makanya itu mindset yang tadi pertanyaannya orang tua. Nah, itu yang mindset disampaikan orang tua kami. Nanti kamu kuliah sambil bisnis, setelah itu kerja, setelah itu bisnis. Karena orang tua kami pebisnis semua. Tapi awalnya karyawan juga. Tapi emang begitu ya. Banyak kan lulusan Sumatera Barat tuh begitu ya. Semua teman-teman saya perantau mau di mana gitu ya. Memang para pedagang semua ya. Para pedagang dan pebisnis sih, masya Allah luar biasa. Benar juga ya. Berarti pilihan cuma 2 guys. Kalau pakai standar TikTok pasti 2 berat. Capek dan santai. Jadi kalau kita tadi kan Mas Okto udah ceritain capek dulu, suatu saat nanti kita bisa nikmati santainya. Banyak anak-anak muda sekarang yang ngambil santainya dulu. Betul. Takutnya nanti capek ketika tuanya, susah ekonominya kan itu ya. Benar. Waduh, ini perjuangan ya, nggak mudah ya. Kayak kan kalau posting, saya bilang tuh jangan KPR, jangan leasing dan lain-lain, hindari hutang dulu. Kenapa? Nanti ketika sudah punya bisnis, itu kita bisa beli rumah, beli mobil, apapun investasi itu dengan cash sudah, iya kan? Dan bahkan kita beli itu semua itu nggak ngerusak tabungan digit depannya gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa, sabar aja. Jadi kalau orang bilang kan sekarang mana mungkin di Indonesia bisa punya rumah kalau andai kan nggak nyicil gitu kan. Tapi nanti tenang aja, di 40-an nanti bakalan punya rumah kalau polanya mengikuti. Tapi mindset itu memang harus dibongkar dulu tuh gitu. Banyak kalau kita nggak nyicil, gimana kita punya gitu, seolah-olah rezeki datangnya bukan dari Allah gitu. Seolah datangnya dari konsep perbankan aja gitu. Benar. Nah, yang unik nih katanya bahwa Almas ini memiliki value yang berbeda. Biasanya kalau bisnis itu ngejar cuan, tapi kalau Almas ini biasanya ada sesuatu yang berbeda. Nih apa nih? Apa nilai apa nih yang berbedanya? Jadi gini, kami percaya kalau memang rezeki itu Allah sudah tetapkan. Kita nggak akan nambah 1 rupiah pun dan tidak akan kurang 1 rupiah pun. Sudah dituliskan di Lauh Mahfuz. Tapi yang harus kami perjuangkan adalah gimana ketika kita bisnis, kita nggak ketinggalan sholatnya, kita nggak ketinggalan baca Qur'annya, kita nggak ketinggalan infak sedekahnya. Jadi rezekinya sama, tapi kebermanfaatannya beda. Nah, kalau anekan kita menjalankan sholat, baca Al-Quran, infak untuk diri kita sendiri, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Tapi ketika kita yang punya perusahaan, kita yang tangannya di atas, kita bisa instruksikan ke tim. Kayak kami di Abuya Group, setiap hari harus absennya itu. Untuk level manajemen atas, ada 4 checklist yang harus mereka isi. Setiap pagi mereka ada laporan. Tadi malam tahajud dan witir nggak? Terus kemudian boleh juga diterapkan tuh guys ya. Iya. Terus kemudian infak subuh, sholat duha 4 rakaat dan tilawah baca Al-Quran minimum 1 lembar. Nah, itu jadi checklist. Kalau andaikan berturut-turut misalnya checklistnya nggak penuh, ya dipanggil di ruqyah.
Insya Allah. Oh, sampai di Ruqyah. Di Ruqyah. Karena pasti ada gangguan setan. Kenapa nggak dibangunin? Iya, benar-benar. Ini menarik ya. Ini udah berapa lama dijalankan itu? Nah, itu yang konsep yang dari awal yang kita anggapkan. Itu yang namanya tijaroh dalam Islam. Jadi perdagangan di Islam itu bukan hanya sekedar jual beli, tapi gimana perdagangan itu kita bisa kuat secara ekonomi dan kita bisa memanfaatkan kekuatan kita itu untuk menginstruksikan orang. Karena kadang orang butuh dipaksa untuk sholat. Tapi setelah mereka dipaksa, akhirnya mereka kan terbiasa. Setelah terbiasa, mereka jadi cinta. Setelah cinta kan mereka kalau ketinggalan itu mereka akan sedih. Nah, itu yang coba kita terapkan. Jadi ini sudah dari awal Abuya Group kita coba jalankan ini. Gitu. Ini menarik ya. Jadi ada prinsip yang berbeda ya di bekerja di Almas ini kan. Itu ada DNA khusus nggak sih untuk brand Almas sendiri atau Abuya Group secara keseluruhan itu? Jadi ya pasti karena ketika mereka mau masuk ke kita itu interviewnya kita bukan ngeliatin ijazahnya, usianya kita nggak peduli. Tapi yang pasti mereka sholat 5 waktu nggak? Bahkan kalau mereka bilang mereka sholat, tapi ternyata mereka setelah kerja ada yang ketinggalan sholat wajibnya, kita langsung berhentikan. Oh begitu? Nggak pakai SP. Taunya bagaimana? Ya ketahuan karena kan 1-10. Maksudnya saya mengontrol 10 orang di bawah saya dan 10 orang itu akan mengontrol 10 di bawahnya. Jadi dia kalau saya memastikan 10 orang di bawah saya itu checklistnya berjalan kan. Nah kalau andaikan yang tadi kita checklist yang 4 itu kan yang sunnahnya karena dianggap wajib sudah harus dijalankan. Yang 5 waktu nggak boleh tinggal. Nah yang sunnah aja dikontrol. Kalau wajibnya ketinggalan udah nggak ada maaf. Kalau yang 4 yang tadi ketinggalan ya masih di Ruqyah. Gitu tapi ya itu kalau masih sunnah ya. Masih sunnah. Tapi kalau yang wajib sudah langsung diselesaikan. Ini unik guys ya. Ini harus berani sih ya sebenarnya sebagai perusahaan untuk menerapkan ini gitu kan. Mungkin kalau untuk karyawan yang baru gitu misalnya, karyawan yang belum terbiasa dengan hal ini, mereka akan menyesuaikan diri gitu. Atau mungkin misalnya ada juga yang mualaf mungkin kerja di sini, bisa nggak? Ada yang mualaf. Tapi memang kuncinya kan di rekrutmen. Pada saat mereka ingin masuk, mereka dipastikan dulu memang ini kita punya aturan seperti ini. Gitu loh. Kalau kalian meninggalkan resikonya ini. Sehingga mereka ketika masuk mereka sudah paham. Mereka sudah tahu bahwa values-nya di Abuya Group demikian. Jadi mereka nggak akan kaget karena orang-orang yang digabung dengan kita yang di interview mereka sudah diberitahu. Sudah tahu dengan keadaan ini. Yang tahu dengan keadaan ini. Itu sejak tahun keberapa dijalankan pola ini? Jadi kalau awal jalanin ini kan masih belum punya tim. Saya baru berdua sama istri. Artinya kan itu ini sama istri yang bangunnya? Bangunnya sama istri. Akhirnya kan menerapkan ke diri sendiri dulu. Baru setelah tahun ketiga kami baru punya karyawan, punya tim lah, manajemen level. Jadi tim yang dari tahun pertama itu hanya di outlet aja. Nah, baru setelah Abuya di 2021 Abuyanya berkembang, Kebuli Abuyanya. Nah itu baru punya manajemen. Nah itu baru kita mulai bertahap untuk menerapkannya. Nah Abuya sendiri itu dari tahun ketiga sampai tahun keberapa kemudian dapat posisi? Kalau 5 tahun berarti. 5 tahun. Setelah 5 tahun tuh naik turun. Bahkan pada saat pandemi itu titik terendahnya kita. Jadi di pandemi bukan hanya outlet yang tutup, tapi aset pun juga terjual. Bahkan sampai minus kan. Jadi saya jual mobil. Sempat minus juga. Karena kan kita nggak berhentiin karyawan. Jadi tetap jalan. Tapi kita nggak tahu nih titik terendahnya sampai kapan ya. Berapa cabang tuh sebetulnya? 26 cabang. 26? Kedai Abuya. Ada yang tutup waktu itu? Ada yang tutup di tahun kedua, beberapa yang setelah tahun pertama semua diperpanjang. Tapi tahun kedua ternyata kan pandeminya masih berjalan. Nah baru tahun kedua mau masuk ke tahun ketiga, ini kayaknya nggak selesai deh. Jadi ada beberapa outlet yang dalam banget. Kayak yang beberapa yang lokasi dekat kampus, dekat kantor itu kita tutup. Karena nggak ada yang masuk kalau itu ya. Nggak ada yang masuk. Tapi kemudian ya tadi kan tijarotan lan tabur. Nah, tijaratan lan tabur. Jadi bisnis yang perdagangan nggak akan rugi. Jadi pada saat masih bersabar katanya Allah kasih hadiah. Lahirlah Almas gitu kan. Ini Almas ini lahir apakah memang bersamaan melihat momen dari kejadian di Palestina? Apa memang sudah di konsep sebelumnya atau kejelian melihat positioning bisnisnya? Ya ini benar-benar taufik dari Allah sih. Kita nggak punya rencana untuk bikin Almas sebelumnya. Karena Kebuli Abuya waktu itu kan sedang ekspansi juga. Kita buka Kebuli Abuya
200 outlet itu dalam 2 tahun. Ya. Jadi tim kami itu sibuk opening outlet kan, karena 200 itu kan 100 berarti per 3 hari kita buka outlet, per 3 hari kita buka outlet. Jadi nggak ada waktu untuk memikirkan develop sesuatu. Sampai waktu itu ketika kita ngeliatin lagi meeting, dengar berita memang makin parahnya di saudara-saudara kita di sana. Terus kemudian ada fenomena boykot, tapi komen-komen yang muncul adalah kalian cuma bisa boykot, kok nggak bisa ngasih alternatif, nggak bisa ngasih solusi. Nah, ini banyak saudara-saudara kita yang juga Muslim kerja di tempat terafiliasi, yang akhirnya juga keluar kerjaan. Kalian memang bisa ngasih kerjaan. Nah, di situ akhirnya kami di tim diskusi, kayaknya kita butuh bikin nih. Kita akhirnya survei dulu, kita analisa apa yang paling terkena dampak dari boykot. Ada 3 kan, fried chicken, coffee, sama pizza. Nah, karena basicnya kita memang di ayam, di nasi, akhirnya kita ambillah fried chicken. Tapi fried chicken yang kayak gimana? Nah, baru kita anggap, ya ini fried chicken udah red zone kan di Indonesia. Banyak banget, mulai dari yang gerobakan, semua jualan ayam. Penyet, geprek, bakar, crispy, bakar, semuanya ayam. Bahkan di rumah pun juga kita bisa bikin ayam. Nah, kenapa? Kalau kita bikin ayam yang kayak gimana? Nah, kita tahu kan pada saat haji dan umroh, orang antri Al-Baik itu dari tahun 1974. Ayam juga tuh. Ayam juga. Tapi ayam yang Al-Baik itu belum ada yang benar-benar sama di Indonesia. Di Indonesia. Nah, kita akhirnya coba datangin bumbu atau rasa yang seperti Al-Baik. Kita akan lakukan survei. Apa yang orang-orang Indonesia yang ingat tentang Al-Baik. Nah, menurut mereka ternyata bukan rasanya yang paling mereka ingat tentang Al-Baik. Tapi ternyata bumbunya yang meresap sampai ke dalam. Itu top of mind-nya. Dan bumbunya itu warna orange. Nah, bumbu warna orange-nya itu yang akhirnya sekarang jadi brand coloring-nya Almas, orange-nya itu. Karena orang Indonesia ingat Al-Baik, ingat bumbu meresap ke dalam, bumbunya warna orange. Nah, Almas, kita bikinlah filosofinya bumbunya harus warna orange. Oh, jadi menginspirasi juga tuh Al-Baik ya? Iya, justru menginspirasi dengan hadirnya Almas. Mudah-mudahan 2 solusi bisa tertutupi, maksudnya bisa terselesaikan. Orang yang tadinya boykot bisa tersubstitusi belanja ke Almas. Orang yang rindu untuk makan Al-Baik, ayam goreng Saudi, juga bisa terselesaikan dengan adanya Almas. Jadi Almas bisa jadi 2 solusi. Jadi 2 bubble market ya. Itu kan kalau misalnya kita melihat di kondisi waktu ini berarti tahun lalu ya. Tahun lalu. Bertahun belum nih? 14 Juni, 1 tahun. Belum sampai ya, hampir setahun ya. Dan sekarang ini udah 98, mendekati 100. 100 sih kapan kira-kira ini? Surabaya, besok kami opening 100 guys, 100 cabang dalam waktu setahun. Nah, ketika pertama kali akhirnya punya ide atau juga mungkin melihat sebuah peluang nih, kan memang kalau pengusaha itu kan harus jeli melihat pasar dan melihat momen gitu kan. Misalnya ada ide gini, nanti tahun depan kita buka yang udah nggak sama lagi pasti kan rasanya kan. Betul. Dan the earliest is the better kan gitu. Betul. Sampai akhirnya menetapkan kita main di sini. Itu atas setelah tadi kan mikirin kita pakai yang versi seperti Al-Baik misalnya. Pasar ayam juga lagi berkurang nih, lagi besar, tapi berkurang nih pemainnya kan gitu kan. Kita main, ditetapkan itu. Jadi hari itu kita kepikiran, hari itu ditetapkan. Jadi pada saat di ruang meeting, kita harus punya brand fried chicken nih. Saya langsung kasih instruksi, kamu cari lokasi. Tim yang expansion langsung cari lokasi. Lokasi dalam minggu depan, 1 minggu dapat. Kita R&D. Bagian saya cari produk, cari ide, pikirin ini dan lain-lain. Terus kemudian cari kompetitor yang main di Saudi. Terus kemudian just tip in Al-Baik. Jadi semua sudah dikasih instruksi di hari kita mikir itu. Makanya ketika opening di Juni, bangunannya sudah selesai, bangunan sudah jadi, tim outletnya udah ada, produknya belum ready. Produknya malah belum? Produknya belum ready. Itu jadi, pertama di mana Bang? Di Bintara, Bekasi. Bintara, Bekasi ya. Iya. Jadi udah dipasang, Almas sudah dipasang, tagline ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia udah dipasang, bangunannya sudah jadi, karyawannya nungguin kapan produknya jadi. Jadi kita paralel banget tuh. Jadi nggak mikir panjang. Ngebut hari itu mikir, hari itu langsung kasih instruksi. Jadi itu bulan apa?
Itu berarti ya bulan April ya. April ya. Bulan April kita diskusinya. Juni udah open. Juni udah open. Dan produknya jadi H-2 sebelum opening. Jadi tanggal 12 Juni itu baru produknya fix. Ini juga Roro jonggrang sih sebenarnya. Kayak orang kalau bikin event ini kan 2 bulan 3 bulan. Misalnya. Kalau kita kan nggak pergi event ya, 2 bulan 3 bulan. Oke, kita bikin survei, promo segala macam. Ini 2 bulan restoran lagi. Kan berarti masih ada yang lebih berat dari kita guys ya kalau mengerjain sesuatu. Dan ternyata bukan nggak mungkin. Kelihatannya impossible tapi ternyata doable. Bisa langsung bisa dikerjakan kalau yakin gitu ya. Sempet gak kepikiran, waduh nggak ngejar nih gitu. Sempet gak? Kami karena taufik itu kan dari Allah tuh. Kita jalannya pun juga sebenarnya terbantu karena ini brand kita yang ke-8. Kan struktur organisasinya sudah terbentuk. Timnya sudah ada. Bahan bakunya sudah ready. Terus supplier semuanya udah ready. Jadi kalau benar-benar dari 0 2 bulan memang akan berat. Iya, susah. Tapi kalau kita kan startnya sudah 90% lah. Pondasinya udah ada, tinggal bikin bangunan ya. Iya, betul. Waduh, dan timnya juga solid berarti. Memang sudah berarti sebenarnya selama 5 tahun itu ya Allah ngasih waktu untuk kemudian itu semacam sekolah jadi ya. Sekolah. Nah, kemudian ketika ngelihat ini dibuka responnya bagus pertama. Ya, alhamdulillah dari hari pertama itu kita buka sampai kita tutup 3 kali. Karena bikin Jalan Bintara Raya itu macet. Didatangin Babinsa dan lain-lain bikin macet. Kenapa? Karena 1 bulan itu kan semuanya sudah ready. Orang nunggu-nunggu ayam goreng Saudi kan sudah dinarasikan. Ini akan pengganti buat kalian yang rindu. Ini jadi produknya belum jadi, orang tuh mungkin sudah tahu ya, udah dengar. H-1 sebelum itu saya posting di Instagram. Briefing dengan tim, momen briefing itu diposting. Akhirnya itu yang salah satu yang cukup viral. Tapi opening speech yang pada saat opening itu yang akhirnya makin lebih viralkan. Karena di pada saat opening tiba-tiba muncul taufik dari Allah. Saya akhirnya pembukaannya bicarakan ini bukan sekedar brand baru, ini bukan sekedar cabang baru, tapi dengan adanya Almas dan ini bertepatan dengan hari lahirnya almarhumah ibu saya 14 Juni. Saya berharap 5% dari keuntungannya Almas Fried Chicken ini nanti akan bisa menjadi amal jariah untuk ibu saya. Terus juga kemudian saya juga bilang 5% dari omsetnya kita akan jadiin sembako, bagiin makanan gratis sesuai dengan mimpinya Abuya Group, bisa memberikan 100.000 nasi box gratis setiap hari. Nah, video itu ada 5 poin yang saya sampaikan, salah satu-satunya yang tadi 5% untuk Palestina. Itu ternyata viral, banyak yang download, dan kemudian itu yang disebar ke WA Group. Promosi gratis. Ya, promosi gratis. Makanya di hari kedua, flyer yang tadinya cuma kita bikin 2, itu kita tambah jadi 4. Nggak cukup jadi 5. Akhirnya dapur yang tadinya nggak mencukupi jadi nambah lagi ke depan. Nah, sejak itu akhirnya kita menetapkan sekarang Almas nggak bisa 1 ruko, harus minimum jadinya 2 ruko. Atau bahkan bisa lebih besar daripada itu. Nah, itu kan juga ada trial errornya tetap. Gitu loh. Akhirnya dengan beranjak dengan sampai sekarang ke 90 bukan perkara yang mudah juga sih sebenarnya. Enggak perkara yang mudah. Tapi juga memang dimudahkan. Keadaan sama Allah. Terima kasih Mas Okta untuk waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi pahala jariah buat Mas Okta dan juga tim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.